Pahlawan Super menemani vaksinasi anak di Lampung Barat. Seorang remaja di Tanggamus jadi korban begal. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. iNews Lampung kembali hadir ke hadapan Anda selama 30 menit ke depan. Vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 11 tahun memiliki berbagai tantangan. Untuk membuat anak tidak takut disuntik vaksin, penyelenggara menghadirkan karakter pahlawan super yang digemari anak-anak. Pemirsa, bersama saya Ferlicia Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Pemkab Lampung Barat mulai menggulirkan vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 11 tahun. Untuk mengurangi rasa takut anak-anak, disediakan karakter pahlawan super. Beberapa karakter pahlawan super seperti Iron Man, Spider-Man, dan Thanos meramaikan vaksinasi di SD Negeri 1 Waimengaku, Lampung Barat. Mereka berkeliling sekolah sambil menghibur anak-anak yang akan divaksin. Keberadaan pahlawan super ini membuat anak-anak senang. Selain bersalaman, beberapa anak juga berfoto dengan karakter tersebut. Tidak hanya dukungan dari superhero, pihak sekolah juga memberikan bingkisan kepada anak yang telah divaksinasi. Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari orang tua murid yang akan divaksin. Vaksinasi bertujuan untuk melindungi kesehatan siswa agar kegiatan belajar secara tatap muka bisa dilaksanakan. Pelaksanaan vaksin COVID-19 sasarannya adalah pelajar usia 6 sampai 11 tahun. Tujuan kita yang pertama tentu kita ingin memastikan hadirnya pemerintah memberikan perlindungan dari sisi kesehatan kepada seluruh bangsa atau warga negara. Yang kedua, kita ingin keberlangsungan belajar tatap muka bisa dilaksanakan dengan penuh kenyamanan dan juga penuh dengan kegembiraan dan suasana yang tenang. Polres Lampung Barat sengaja menghadirkan karakter pahlawan super agar anak-anak tidak takut divaksin. Kita juga hadir bersama-sama di sini membawa superhero. Ada 4 superhero yang kita bawa. Ada Spider-Man, kemudian Iron Man, juga Thanos. Nah, ini maksud kami membawa superhero ini agar anak-anak tidak takut dengan suasana mungkin disuntik ataupun ada perasaan-perasaan yang kurang enak dari anak-anak ketika divaksin. Jadi superhero ini membangkitkan semangat, kemudian juga supaya anak-anak tidak takut. Ditargetkan sebanyak 400 siswa di sekolah ini bisa tervaksin seluruhnya. Untuk memperluas cakupan sasaran vaksinasi COVID-19, Pemkab segera melaksanakan vaksinasi pada 33.660 anak usia 6 hingga 11 tahun. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Sebelumnya, sosok pahlawan super juga mendampingi anak-anak di Tanggamus untuk tidak takut mengikuti vaksin. Anak-anak bermain dengan pahlawan super sebelum divaksin. Pemandangan unik di Sekolah Dasar Negeri 1 Kelurahan Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Di SD negeri tersebut tampak adanya keramaian pelajar merah putih dan 2 pahlawan super tersebut. Siswa-siswi tampak kegirangan, bersenda gurau, bahkan tidak lupa mereka melakukan foto bersama. Karakter superhero Spider-Man dan Kapten Amerika menghibur anak-anak agar tidak takut divaksin.
Kabak OPS Polres Tanggamus Kompol Bunyamin menargetkan 300 vaksin untuk anak usia 6 hingga 11 tahun. Para tokoh anime pahlawan tersebut didatangkan langsung oleh Polres Tanggamus ke sekolah tersebut dalam rangka mendukung kegiatan vaksinasi anak di hari perdana. Badut, Spiderman, karena anak-anak itu cinta dengan Spiderman, supaya mereka menarik, supaya mereka tidak ada rasa takut. Kemudian kita berikan hadiah berupa makan ringan supaya mereka semangat dan tidak ada rasa takut dan siap untuk vaksin. Dari keseluruhan vaksin lancar semua Pak? Untuk vaksin semuanya lancar semua. Memang ada beberapa anak-anak tidak takut, ada 2 orang, tapi sudah berhasil kita vaksin juga. Sementara orang tua siswa mengaku senang dengan adanya badut tokoh anime yang disukai anak karena anaknya bisa gembira dan tidak takut divaksin. Dari Tanggamus, Indra Siregar, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Pemkot Bandar Lampung mulai menggulirkan vaksin booster. Dalam vaksinasi kali ini, seorang camat di Bandar Lampung histeris saat divaksin. Dalam acara yang sama, wali kota mengingatkan pentingnya vaksinasi. Camat Teluk Betung Barat, Nur Cahyo, menjerit ketika disuntik vaksin dosis ketiga. Diduga Nur Cahyo ketakutan ketika akan disuntik. Rekan PNS lainnya sampai ikut memegangi tubuh Nur Cahyo untuk menenangkannya. Bahkan Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana yang meninjau pelaksanaan vaksin booster juga ikut menenangkan Nur Cahyo. Nur Cahyo bersama sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Bandar Lampung mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis ketiga, booster dengan menggunakan vaksin merek Pfizer. Vaksinasi booster berlangsung di gedung parkir Pemkot setempat. Adapun yang menerima vaksin booster terdiri dari kepala organisasi perangkat daerah, camat, dan lurah se-Bandar Lampung. Wali kota juga mengingatkan bahwa vaksinasi penting untuk kekebalan tubuh dan mencegah penyebaran COVID-19. Alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan vaksin untuk OPD yang ada di Bandar Lampung, sekretaris, camat, dan juga lurah Kota Bandar Lampung. Insya Allah semua pegawai-pegawai yang ada di Kota Bandar Lampung secara bertahap, insya Allah kita akan lakukan vaksinasi dan juga untuk masyarakat. Insya Allah semua akan kita lakukan dan Bunda Eva ingin kepada seluruh masyarakat kalau kita melakukan vaksin ini aman, ini ikhtiar kita yang terakhir. Sekali lagi ikhtiar kita yang terakhir supaya kita semua sehat. Kalau imun kita aman, insya Allah tapi tetap pakai protokol kesehatan. Dalam vaksinasi dosis ketiga, Pemkot Bandar Lampung menyediakan 350 dosis merek Pfizer. Dan yang bisa mendapatkan vaksin booster ini sudah 6 bulan dari vaksin dosis kedua. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemerintah sudah memulai program vaksinasi booster atau dosis ketiga COVID-19. Meski diberikan secara gratis, ada beberapa syarat penerima vaksin booster yang perlu diperhatikan, termasuk cara mendaftar program ini. Dikutip dari laman setkap.go.id, vaksin booster diberikan kepada masyarakat usia 18 tahun ke atas dengan prioritas kelompok masyarakat lanjut usia atau lansia dan penderita imunokompromis. Vaksin booster akan diberikan kepada masyarakat di kabupaten atau kota yang capai vaksinnya sudah memenuhi kriteria. Adapun kriteria yang harus dipenuhi kabupaten atau kota adalah minimal 70% penduduk sudah mendapatkan vaksin dosis pertama dan 60% penduduk sudah mendapatkan dosis kedua. Sementara untuk kelompok non-lansia, Kementerian Kesehatan menyatakan 21 provinsi memenuhi syarat untuk mulai melakukan vaksinasi COVID-19, dosis lanjutan atau booster non-lansia. Sementara itu, pemerintah menetapkan 3 syarat sebagai penerima dosis vaksin booster. Calon penerima vaksin menunjukkan NIK dengan membawa KTP atau KK atau melalui aplikasi Peduli Lindungi.
berusia 18 tahun ke atas dan telah mendapatkan vaksinasi primer dosis lengkap minimal 6 bulan sebelumnya. Bagi penduduk di kabupaten atau kota yang telah memenuhi syarat atau masuk dalam kelompok prioritas penerima vaksin booster dapat mengecek tiket dan jadwal vaksin secara online lewat website dan aplikasi Peduli Lindungi. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Seorang remaja di Tanggamus jadi korban begal. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan iNews Lampung, pemirsa. Seorang remaja di Tanggamus menjadi korban begal. Royan Anabi harus dirawat di Rumah Sakit Mitra Husada karena mengalami luka bacok di kedua lengan dan keningnya. Jadi gini guys. Pembegalan terjadi di malam hari. Saat kejadian, korban Royan Anabi dibegal dalam perjalanan pulang usai latihan pencak silat di Pekon Kanoman. Putra sulung dari Sunarto ini sedang dibonceng temannya, Ricky. Saat mendekati perbatasan Pekon Kuncoro, Kecamatan Semaka, tiba-tiba pengendara motor yang berada di belakang korban menyalip dan menghentikan sepeda motor. Selanjutnya dari arah Semak Belukar muncul pengendara sepeda motor lainnya dan langsung menabrakkan motornya ke kendaraan Royan sehingga terjatuh. Korban lalu dibekap dan digeledah. Royan sempat melawan dan mengalami luka di tangan. Remaja 16 tahun tersebut berlari mencari bantuan. Royan yang bertemu polisi yang sedang berpatroli dan dibawa ke klinik terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Dan itu 3 orang, Pak. 3 orang? Dua dari Semak-Semak, yang satu bawa motor. Berarti itu sudah ditunggu ya, Dek ya? Ya, ditunggu. Dia yang bawa motor itu nunggu kayaknya dari SD itu. Nah, saat adik itu terluka itu bagaimana? Saat terluka nggak kerasanya pas di bawah lampu itu baru kelihatan lukanya. Satu unit motor Beat. Motor Beat ya? Ya. Paham dengan pelaku, Dek? Nggak paham, Pak. Orangnya pakai kerudung semua, pakai sweater. Sunarto, ayah korban, mendapatkan kabar jika anaknya dirawat di klinik akibat dibegal. Sementara sepeda motor Matic dengan nomor polisi BE2838ZN dilarikan kawanan begal. Dari Tanggamus, Indra Siregar, iNews melaporkan. Seorang tersangka pencuri sepeda motor ditembak anggota Polresta Bandar Lampung. Polisi menembak kaki tersangka lantaran berupaya melarikan diri saat akan ditangkap. Dari tersangka, polisi menyita sepeda motor hasil curian. Dua kali itu di mana aja? Di Bandar Lampung, Karang. Tersangka berinisial AM diringkus petugas usai mencuri sepeda motor di salah satu rumah warga di kawasan Kedamaian, Bandar Lampung. Sebelum itu di mana? Sebelum yang ini di mana? Dalam aksinya, warga Wai Pengubuan, Lampung Tengah ini dibantu seorang rekannya yang masih buron. Kedua tersangka menyasar kendaraan korban yang diparkir di dalam garasi rumah. Sebelum masuk, pria berusia 28 tahun ini lebih dulu merusak gembok pagar. Setelah berhasil masuk ke pekarangan rumah korban, kedua tersangka berbagi peran. Salah satu tersangka menunggu di bagian luar rumah, sementara rekannya bertugas sebagai eksekutor membawa kabur sepeda motor korban. Namun naas,
saat kawanan curanmor itu hendak membawa kabur sepeda motor ke kampung halamannya. Tersangka berpapasan dengan polisi yang sedang berpatroli di jalur lokasi perbatasan. Polisi yang curiga dengan tersangka kemudian meringkus tersangka yang sempat terjatuh dan meninggalkan sepeda motor di tepi jalan. Ini pelaku curanmor khusus subuh spesialis. Beda dengan pemetik yang lain. Kalau pemetik yang lain biasanya di parkiran. Ini spesialis maling subuh. Nah, ketika masih tidur, pemiliknya dia tahu titik-titik mana yang akan dilakukan pencurian sama dia. Nah, kemudian dengan ada informasi dari lapangan, kita tim Resmob Polresta Bandar Lampung dan Ranmor melakukan hunting. Nah, setelah kita lakukan hunting, informasi A1 mereka melakukan pencurian. Tidak jauh dari mereka ngambil, kebetulan kepergok lagi dengan kita. Jam 7:30 tim Resmob sama Ranmor. Hingga kini polisi masih memburu rekan AM yang melarikan diri. Petugas telah memeriksa sejumlah saksi untuk menangkap buronan tersebut. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang masih mengintai sejumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Utara. Warga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Di musim penghujan, bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang masih menjadi fenomena yang kerap terjadi tiap tahunnya di Lampung Utara. Kecamatan yang kerap menjadi langganan bencana banjir yakni Kota Bumi Selatan, Kota Bumi, dan Abung Timur. Sementara untuk tanah longsor di Kecamatan Bukit Kemuning. Pemkab setempat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD telah melakukan langkah antisipasi dengan mendirikan posko bencana. Sejumlah personil juga disiagakan dan melakukan patroli ke daerah yang dianggap rawan bencana. BPBD juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya. Ya, jauh hari sejak kita memasuki musim penghujan, kita juga sudah mendapatkan peringatan dari BMKG bahwa Provinsi Lampung termasuk di Lampung Utara berpotensi terkena bencana hidrometeorologi. Sejak awal mengantisipasi itu kita sudah mempersiapkan personel dan peralatan. Kita pun sudah berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk di dalamnya TNI dan Polri dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana yang bakal melanda. Sementara itu, warga yang berada di pinggiran sungai diminta untuk meningkatkan kewaspadaan. Dan camat yang berada di wilayah rawan banjir dan tanah longsor juga diminta memantau. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Rencana Pemkab Lampung Selatan membangun Pantai Minang Rua. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Setelah menjadi salah satu wisata unggulan di Kabupaten Lampung Selatan, Pantai Minang Rua mulai dilirik pemerintah daerah setempat untuk dikembangkan sebagai sektor wisata. Di tahun ini, pemerintah akan melebarkan jalur terjal ke Pantai Minang Rua, penerangan, dan jaringan telekomunikasi. Pemirsa, laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Verlisi Andini undur diri. Bersama kita cegah penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa.
Pemkab dan DPRD Lampung Selatan mulai tergerak untuk memperbaiki infrastruktur Pantai Minang Rua. Rencananya, jalan masuk ke Pantai Minang Rua akan diperlebar. Pemerintah juga akan membangun sarana penerangan dan jaringan telekomunikasi. Diketahui, pesona wisata dan potensi Pantai Minang Rua ini cukup banyak. Di antaranya pantai pasir putih, air terjun, goa, potensi arung jeram dengan arus lambat, snorkeling, serta penangkaran penyu. Namun, untuk dapat ke lokasi tersebut, akses jalurnya cukup sulit untuk dilalui dan cukup terjal untuk dilalui kendaraan. Jika sarana diperbaiki, Pemkab optimistis jika Pantai Minang Rua akan menjadi salah satu wisata unggulan di Lampung Selatan. Tentunya Minang Rua ini adalah salah satu desa wisata yang menjadi unggulan dan menjadi fokus kami. Makanya dari Komisi 4 hadir dan Pak Bupati Pak Haji Nandang Ermanto pun kemarin sudah memanggil PLN, sudah memanggil Indosat. Salah satunya adalah bagaimana semua sinyal, semua listrik pada daerah-daerah desa wisata sama sepertinya di kota. Berarti itu merupakan salah satu langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah dan sangat didukung juga oleh dari DPRD Lampung Selatan, khususnya Komisi 4. Atas Pak, air terjun Jamara ini Pak. Rencana ini didukung oleh DPRD setempat. Dewan meminta agar Pemkab Lampung Selatan bergerak cepat dan merespon untuk dapat melakukan perbaikan atau pelebaran jalan masuk. Ke Pantai Minang Rua ini setelah kami Komisi 4 DPRD Lampung Selatan pada saat itu melakukan rapat dengan pendapat dengan Pak Kadis, kami menanyakan dengan detail di mana saja desa-desa unggulan pariwisata, termasuk salah satunya Pantai Wisata Minang Rua ini. Tapi sama-sama kita ketahui tidak rahasia umum lagi mengenai infrastrukturnya. Kami dengan rekan-rekan sengaja turun langsung ke lapangan ini biar langsung ada respon, khususnya dari Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan supaya ada pelebaran jalan. Untuk target pembangunan akan dilakukan secepat mungkin dengan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD murni. Selain perbaikan infrastruktur, DPRD Lampung Selatan juga akan mendorong supaya Pemkab setempat dapat menganggarkan bantuan pengembangan kelompok sadar wisata. Perbaikan infrastruktur jalur Pantai Minang Rua diharapkan dapat segera terlaksana di tahun 2022 agar roda perekonomian cepat berputar di tengah pandemi COVID-19. Dari Lampung Selatan, Heru Fulistiawan, iNews melaporkan.